Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul penelitian survei. Sebelumnya, anggota dari kelompok 8 yang pertama ada Lilis Lestianingrum dengan NPM 1910104130. Kemudian ada Fitriani Susiwulandari NPM 1910104134, Fidiatul Mas Amah NPM 1910104140, dan ada Kukuh Indra Wijaya NPM 1910104142. Penelitian survei Young tahun 1996 halaman 55 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun, di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama, minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua, meningkatkan kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Dan yang ketiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian, meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. 7 peluang peningkatan. Menurut Young, tahun 1996, halaman 67, mengidentifikasi bahwa ada 7 peluang peningkatan. Yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Yang keempat, mengatasi masalah bias non-respon. Yang kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Dan yang terakhir, beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain. Yang pertama yaitu survei macam apa yang sedang kita pikirkan. Persyaratan pertanyaan penelitian dan dampak perbedaan biaya misalnya akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, atau melalui internet akan memberikan hasil yang supervisor atau hasil yang lebih hemat biaya. Yang kedua, responden macam apa yang kita targetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan tergantung pada apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik. Yang ketiga, pertanyaan apa yang kita ingin jawab. Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah dengan hati-hati menentukan pernyataan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Yang keempat, kategori respon apa yang kita renungkan. Misalnya, apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan? Apakah kita menetapkan pertanyaan yang tertutup atau terbuka? Yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Beberapa penulis, misalnya Parker 1992 menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah harus digunakan di awal yang mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah survei diikuti oleh pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian. Yang keenam, bagaimana tata letak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting, survei harus dilakukan menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Yang ketujuh, bagaimana kita memilih sampel. Ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan, mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal.
Kemudian selanjutnya yaitu uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau mahasiswa sarjana, ada baiknya jika anggota populasi target yang telah dikeluarkan dari sampel digunakan untuk mengukur validitas instrumen percontohan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak melalui pengembangan konstruktif yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan validitas langkah-langkah yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. Yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Penggunaan milis yang akan mungkin memerlukan sponsor bagi organisasi tuan rumah. Biaya sponsorship dapat berupa pangkuan organisasi tuan rumah dalam publikasi atau hilangnya kendali dalam pelaksanaan survei di mana organisasi tuan rumah menangani penyelesaian dan pengembalian sehingga tidak ada jaminan tentang siapa yang telah menyelesaikan survei. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditujukan kepada penghuni atau manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Ini harus ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal. Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual akan mendominasi. Namun jika kita memiliki tanggapan verbal, yaitu wawancara atau telepon, atau tertulis, maka ada peluang untuk melakukan analisis kualitatif terperinci dari narasi melalui analisis isi teks, meskipun ini mungkin harus ditranskrip dari rekaman kaset. Yang keempat, umpan balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Yang kelima, organisasi. Lebih baik berpikir ke depan. Pada tahapan perencanaan kita harus menyadari pengkodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang digunakan. Idealnya tanggapan harus dibaca dan mudah dapat ditransfer ke spreadsheet untuk dimanipulasi atau ke input SPSS untuk memudahkan analisis yang lebih rinci. Yang keenam, masalah non-respon. Kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tanggapan. Jika respon tidak representatif dan tingkat respon sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Materi yang selanjutnya yaitu kesalahan pengukuran. Menurut Andrews, pada tahun 1984 ada 3 jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama yaitu bias, yang kedua itu acak kesalahan, dan yang ketiga adalah kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Dia menyarankan bahwa desain ini termasuk pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin konsisten dengan hemat dan panjang survei. Yang kedua, opsi tidak tahu jika sesuai. Yang ketiga, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama. Yang keempat, penggunaan pertanyaan skala komparatif juga memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang kelima, penggunaan skala penilaian linear dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Kemudian yang keenam, perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan baterai. Disarankan antara 16 sampai 24 kata untuk yang pertama dan lebih dari 16 kata untuk kata-kata yang terakhir. Kemudian yang terakhir, memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner.
Yang berikutnya yaitu ukuran keandalan, yang dimana ukuran keandalan ini memiliki metode umum untuk mengukur keandalan itu sendiri. Yang pertama yaitu uji ulang koefisien keandalan, yaitu instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode waktu yang singkat. Korelasi yang tinggi antara tanggapan menunjukkan keandalan, tetapi hasil kedua kalinya mungkin telah dipengaruhi oleh penyelesaian pertama. Kemudian yang kedua adalah koefisien keandalan split half, yaitu instrumen diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara dua bagian instrumen, yang biasanya antara yang pertama dan terakhir untuk menguji efek kelelahan. Tetapi banyak kesalahan yang disebabkan oleh pembalikan kata-kata yang tidak diambil oleh responden, menunjukkan preferensi untuk pemilihan acak dari dua bagian untuk pengujian. Jika korelasi antara kedua bagian itu tinggi, maka ini menunjukkan keandalan yang tinggi atas dasar konsistensi internal. Tetapi semakin lama pengujiannya, semakin tinggi reliabilitasnya. Dan cara pemisahan dilakukan kemungkinan akan berdampak pada ukuran konsistensi atau reliabilitas. Perpanjangan logis untuk metode ini kemudian menghasilkan koefisien korelasi antara item rata-rata R- berdasarkan rata-rata semua item berpasangan yang mungkin. Kemudian yang ketiga, koefisien alpha Cronbach's adalah ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan dan mengatasi masalah pemisahan. Meskipun nilainya masih sepenuhnya bergantung pada jumlah item dalam instrumen, jadi kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi untuk menunjukkan keandalan. Kemudian ada beberapa metode wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Adalah format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Kemudian ada wawancara semi terstruktur, yaitu format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Kemudian yang terakhir yaitu wawancara tidak struktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Kemudian ada beberapa masalah. Berikut masalah yang dialami wawancara dan bagi pewawancara. Masalah dalam wawancara yaitu pertanyaan membingungkan, kemudian ada tanggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian yang terakhir yaitu pertanyaan diajukan secara tidak konsisten. Dan ada beberapa masalah bagi pewawancara, yaitu pewawancara harus mengetahui siapa yang diwawancarai, kemudian orang yang diwawancarai harus sadar bagaimana dan mengapa mereka dipilih, kemudian yang terakhir yaitu kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus dijaga. Sekian dari presentasi kelompok kami. Banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.